uang yang beredar dari kejahatan transnational crime di dunia ini itu 85%-nya kurang lebih itu berasal dari bisnis narkoba. Selamat datang Pak Krisna, Kepala BNN Batang. Ya, makasih. Ya, selamat datang di Kampus Transformatif Kreatif Universitas Pekalongan. Dan kali ini kita juga kedatangan juga Suhesti, mahasiswa Berprestasi. Harus disebut itu. Iya. Prodi Farmasi S1. Iya. Dan juga ketua sekaligus ketua Ormawa Pikma, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Iya. Oke. Jadi gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat. Hesti sehat ya? Sehat, Mas. Lancar ya? Iya, alhamdulillah. Kondisi hati juga bahagia? Oh, bahagia. Oh, bahagia. Iya dong, bahagia. Dia salah satu, dia merupakan wakil dari Universitas Pekalongan untuk lomba Pilmapres, Pak. Pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Tingkat nasional? Tingkat Jawa Tengah dulu kita. Tingkat Jawa Tengah dulu. Ya, nanti tanggal 3 Juli dia nanti akan diadu gitu kan. Seleksi tingkat universitas di Jawa Tengah gitu. Nanti dari Jawa Tengah ada berapa kandidat? Iya, nanti diambil 3 besar kalau besar. Kalau tahun kemarin sih yang dikirim hanya 1, tiap Jawa Tengah nanti dikirim ke pusat gitu sih. Oke, Pak. So, wah ini saya deg-degan loh, Es. Kamu Santai. itu tiba-tiba nelpon. Jadi ini kenapa bisa terjadi? Si Hesti itu telepon saya, Pak. Mas, ini dari BNN mau datang ke podcast gitu, Pak. Kemudian yang saya pikir itu bukan untuk datang ke podcastnya, tapi jangan-jangan saya diduga gitu kan. Oh enggak, ini hostnya kok guyang-guyu jangan-jangan gitu, enggak ya? Enggak. Saya memang minta waktu itu Oh, ke iya, Esti, iya. saya bilang, ini actionnya apa nih? Saya bilang gitu kan. Iya. Kan dia sempat bilang kan punya podcast gitu kan. Oh ya sudah, berarti kita main di podcast aja dulu, saya bilang. Kasih. Ya, deg-degan loh ya sini. Kamu terlalu berbahaya. Ya bukan. Ini suatu kebanggaan, kehormatan juga loh Pak. Bapak bisa datang ke sini, menyempatkan waktunya, ya kan Pak Krisna, muda ya kan, kepala BNN loh. Kamu hati-hati loh, Es. Kenapa, Mas? Ya hati-hati aja, emang iya kan. Ketahuan. Enggak. Jadi gini Pak, so pertanyaan pertama mungkin lebih ke setiap harinya teman-teman Bapak Ibu, rekan-rekan di BNN itu apa sih yang dikerjain setiap hari? Kayak saya kan nggak tahu tuh apa sih yang dikerjain. Oke, berarti kalau intinya adalah tugas dan fungsi BNN gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai tugas dan fungsi BNN, kita bisa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebenarnya gitu. Jadi undang-undang itu selain mengatur masalah narkotika, di situ juga diatur mengenai masalah kelembagaan BNN gitu kan. Kalau kita spesifik lihat pasal 4-nya, di situ dijelaskan sebenarnya. Kalau secara umum kebijakan atau political will BNN itu ada 4. Yang pertama adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan. Oh iya. Nah, jadi ini dari narasi ini kita bisa pahami gitu bahwa kalau kita bicara narkotika berarti sebenarnya setiap negara itu membutuhkan, memerlukan kayak begitu untuk keperluan contohnya medis gitu ya dan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah yang kedua adalah kita melakukan upaya pencegahan. Kayak gitu. Jadi seperti kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bagian dari upaya pencegahan gitu. Bagaimana kita memberikan informasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama mereka yang belum pernah mengonsumsi gitu ya. Supaya tetap jangan sampai pakai narkoba gitu. Nah, yang ketiga adalah melakukan upaya pemberantasan. Gitu. Jadi kalau yang ketiga ini ranahnya adalah terkait dengan penegakan hukum. Bagaimana misalkan BNN itu melakukan penangkapan bandar, sindikat, pengedar, seperti yang kebanyakan informasinya di media massa umumnya terkait dengan aspek penegakan hukum. Kayak begitu. Nah, yang terakhir adalah kita menjamin rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba gitu. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang 35 ini sebenarnya undang-undang ini memberikan banyak
kemudahan kayak begitu, khususnya untuk para penyalahguna narkoba kayak gitu kan, supaya mereka bisa direhabilitasi gitu. Nah, itu kira-kira kurang lebih garis besarnya tugas dan fungsi BNN itu. Oh ya, namanya juga makanya tadi begitu pertama kali menjaga ketersediaan narkoba yang ada di Indonesia, narkotika ya. Tapi menjamin untuk khususnya. menjamin itu, tapi untuk keperluan kepentingan medis dan iptek. ilmu. Makanya dinamakan penyalahgunaan narkoba, Betul. pencegahan penyalahgunaan. Betul. Oh, berarti ada ada pemikiran bahwa narkoba itu bisa digunakan tapi hanya untuk Betul. medis. Betul. Jadi yang menjadi masalah itu adalah ketika disalahgunakan, gitu kan? Ketika dosisnya Ya. Ketika dia disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak kayak begitu, nah itu yang memang tidak dibolehkan gitu kan oleh hukum positif di Indonesia kayak gitu. Wah, ini kebetulan sih Pak Syiasti, ini kan farmasi. Kalau di farmasi memang menggunakan itu. Farmasi menggunakan untuk praktikum biasanya. Tapi tertentu gitu kan yang mungkin yang nggak terlalu itu mungkin ya Pak yang. Mungkin kayaknya golongan 2 sih. Golongan 2 ya. Ah, ini Betul. golongan. Kalau kita ngobrolin golongannya apa aja Pak itu? Ya sebenarnya kalau secara umum di undang-undang itu kan narkotika kan dibagi ke dalam 3 golongan. Kayak gitu. Golongan 1 itu adalah golongan narkotika golongan 1 ini adalah jenis yang tidak boleh dikonsumsi. Tidak gitu boleh kan. dikonsumsi. Bahkan untuk keperluan medis sekalipun kayak gitu. Jadi hanya digunakan untuk keperluan iptek gitu. Oke. Contohnya ganja. Nah, kita pasti udah sama-sama tahu kan. Ganja gitu. Ganja kalau bicara kebijakan di Indonesia saat ini itu masuk narkotika golongan 1. Gitu. Itu tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi gitu. Hanya untuk iptek. Hanya untuk iptek gitu ya. Dan kebijakan di tiap negara pastinya akan berbeda-beda. Gitu. Contoh kalau kita bicara ganja gitu kan, bagaimana misalkan di negara barat, kemudian di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Latin, kemudian di Amerika Latin, nah, itu cenderung mereka lebih soft gitu kan. Mereka misalkan mengizinkan penggunaan ganja untuk keperluan medis misalkan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini boleh dikonsumsi untuk keperluan medis, tetapi itu sebagai opsi terakhir. Sebagai opsi terakhir. Ya. Oke. Jadi contoh yang paling mudah misalkan seorang perempuan dia mau operasi sesar katakanlah, atau kita misalkan operasi usus buntu kayak begitu. Nah, pasti kan nanti dokter anestesi itu kan akan memberikan obat bius kayak begitu. Biasanya morfin misalkan. Nah, itu narkotika salah satu. Betul. Morfin itu masuk dalam kategori narkotika. Jadi boleh dikonsumsi asalkan keperluannya jelas gitu. Contoh untuk misalkan operasi seperti itu. Dan juga ada dokter yang itu toh Pak, yang menjaga. Ada dokter gitu. anestesi kan. Dia yang mengukur kan. Kapasitasnya, dosisnya berapa gitu. Yang harus diberikan kepada si pasien gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah narkotika golongan 3 gitu. Narkotika golongan 3 inilah yang banyak digunakan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan obat-obatan. Gitu. Obat. Gitu. Berarti setiap bisa dibilang setiap obat itu mengandung. Iya, hampir bisa dibilang hampir obat-obatan yang diproduksi itu memiliki kandungan narkotika kayak begitu. Nah, tapi ini tidak masalah gitu kan. Tentunya kan juga dosisnya itu sudah kan secara teruji secara klinis. Betul. Gitu kan. Kayak begitu. Asik loh, Hes. Terima kasih loh, Hes. Nyambung loh Mas sama farmasi soalnya. Nyambung sama farmasi. Oh iya dong, di Unikal kan ada farmasi Cocok S1 betul, ya kan. Kemudian farmasi. Moga Pak, kalau Iya. mau di farmasi sambil ngopi ya. Ini kita santai aja, jadi sharing pengalaman. Kalau mau tanya, Hesti kalau mau tanya Ya, Hesti boleh kok kalau mau tanya. Tanya, tapi yang masuk akal, Hes, gitu. Jangan tanya tentang pribadi ya Pak. Kalau untuk harga nih Pak, kan biasanya orang yang mengedarkan narkoba itu kan kaya-kaya ya Pak ya. Ya. Nah itu pasti. memang dari harganya yang mahal atau memang dari harganya yang gara-gara penyalahgunaan itu yang menjadikan mahal? Oke.
ada demand berarti kan ada supply, Oke, gitu ya. iya Pak. Nah, ini sebenarnya menarik gitu kan. Saya perlu cerita dulu gitu ya. Kalau kita bicara transnational crime, Iya. kejahatan internasional ini kan banyak gitu ya. Ya. Narkoba itu hanya salah satunya sebenarnya, kayak begitu. Oke. Ada prostitusi, ada illegal logging, ada perjudian, korupsi, terorisme dan sebagainya gitu. Nah, data dari UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, salah satu badannya PBB yang mengurusi masalah narkoba ini, Narkoba dan kejahatan. itu menyebutkan gitu bahwa uang yang beredar dari kejahatan transnational crime di dunia ini itu 85%-nya kurang lebih itu berasal dari bisnis narkoba, kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya bisa menjadi gambaran gitu ya buat kita gitu kan. Makanya kenapa sampai dengan sekarang kita bisa melihat gitu bahwa kasus narkoba itu di mana-mana gitu ya, itu akan selalu ada gitu. Makanya dulu salah satu direktur UNODC itu yang namanya Yuri Fedotov itu dia pernah bilang gitu bahwa masalah narkoba di dunia ini sekarang ini hanya bisa ditekan, Dengan diminimalisir ya. gitu. Intinya kita tidak bisa menghilangkan sampai 0% gitu. Sulit sekali kayak begitu. Yang kita bisa lakukan adalah menekan terus kayak gitu kan. Gitu ya, Pak ya. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satunya ya karena angka itu. Karena angka yang dihasilkan dari bisnis narkoba ini luar biasa. Kayak begitu. Makanya akan selalu ada gitu orang-orang yang berani ambil risiko untuk terjun dalam ya. bisnis narkoba ini gitu. Saya kasih gambaran juga gitu ya. Misalkan kenapa bisnis ini selalu ada gitu ya. Contoh misalkan kalau mengacu kepada informasi yang dari BNN gitu. Contoh misalkan gambaran untuk harga sabu. Ya, sabu itu kan salah satu narkotika golongan 1. Iya. Itu misalkan di Tiongkok sana itu harga 1 gramnya kurang lebih 25.000. Rp25.000. Rp25.000. Oke ya. Nah, kemudian di Jakarta gitu. Di Indonesia itu kurang lebih harga sabu 1 gram itu bisa 1,5 juta. 1 gram, Pak. 1 gram gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu kan berapa ribu persen gitu keuntungan yang didapatkan dari jika itu diperjualbelikan. Ya, gitu kan. Jika itu barang masuk ke Indonesia dan diperjualbelikan gitu. Dan kalau saya mengacu kepada beberapa kasus yang ada di Batang penyalahgunaan narkoba, memang masuk akal kayak gitu. Jadi sempat pada saat itu misalkan ada salah seorang penyalahguna narkoba di Batang gitu, saya tanyakan berapa harga sabu yang dia beli gitu ya. Jadi kalau yang dia beli itu 0,30 sekian gram kayak gitu ya. 0,30 sekian gram gitu. Kalau di Jakarta itu kurang lebih harganya sekitar 300 ribuan gitu. Tapi di Batang dia bilang dia beli sekitar 400 ribu gitu untuk sabu seberat 0,30 sekian gram. Berarti lebih mahal di Batang. Iya. Gitu kan? Tapi ternyata tetap ada pembelinya gitu kan. Berarti memang pasarnya itu yang permintaannya banyak, akhirnya harganya mahal ya, Pak? Itu dia. Jadi kalau yang kita bisa tangkap adalah kalau kita bicara sabu itu sekarang bukan lagi merupakan jenis narkoba yang eksklusif yang bisa dibeli hanya oleh orang yang berduit gitu. Tapi mereka yang tinggal misalkan di desa kayak gitu, asal punya uang lah istilahnya gitu ya, Pak ya. Mereka yang mungkin bekerjanya juga di sektor informal gitu ya, yang mungkin juga pendapatannya itu di bawah UMK kayak gitu, tetap bisa beli gitu. Tetap bisa beli itu barang ternyata gitu kan. Berarti faktor orang sekarang mungkin lebih ke Pak, faktor orang menggunakan narkoba kan banyak tuh. Ya beredar di kan banyak tuh. Ya. Itu sebenarnya faktor yang paling utama itu apa sebenarnya, Pak? Oke, kalau saya dari BNN sendiri dari saya ini dulu nih kutip data gitu ya. Jadi kalau mengacu kepada survei yang dilakukan oleh BNN, BNN itu rutin melakukan survei nasional itu
tahun sekali gitu ya. Jadi siapa sih penyalahguna narkoba terbesar di Indonesia saat ini? Iya. 59% dari penyalahguna itu adalah mereka yang berasal dari kalangan pekerja gitu ya. Ini pekerja nih tetap nih gitu. Dan ini tidak mengherankan sebenarnya. Kenapa? Karena jelas kalau namanya pekerja, mereka punya kemampuan finansial, gitu kan. Belum lagi kalau bicara alasan stres, tekanan pekerjaan gitu kan, permasalahan di kantor dan sebagainya kayak begitu. Nah, yang kedua adalah pelajar, mahasiswa. 24%-nya. Itu kurang lebih pelajar dan mahasiswa gitu. Nah, selebihnya 17% itu campur. Bahkan termasuk mereka yang pengangguran pun itu masuk dalam kategori 17% itu. Sudah nganggur menggunakan narkoba, Pak. Gitu. Terus kalau ditanya alasannya, nah saya ngutip lagi hasil survei tahun 2018 yang dilakukan oleh BNN. Jadi di tahun itu BNN melakukan survei kepada 303 orang pelajar. Gitu ya. 64% diantaranya itu menjawab mereka menggunakan narkoba karena coba-coba, karena ingin coba-coba, gitu. Karena ingin tahu, penasaran, kayak gitu. 16%-nya itu karena ingin senang-senang. Karena dia mungkin sudah tahu efeknya. Karena dia sudah mungkin tahu beritanya, informasinya, bahwa kalau dipakai itu katanya tanda kutip enak seperti itu kan. Nah, itu 16% kayak gitu. Nah, sisanya itu beraneka ragam. Ada yang karena diajak oleh temannya, pacarnya, kemudian ada yang dijebak kayak begitu, ada yang karena faktor stres dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat angka tadi, ini menjadi PR nih, menjadi PR khususnya terkait dengan upaya pencegahan itu sendiri gitu kan. 64%-nya itu kan menyatakan coba-coba gitu ya, pengen coba-coba kayak begitu. Nah berarti ini ada sesuatu yang miss mungkin gitu kan, karena mungkin aja orang yang coba-coba itu sebenarnya dia udah tahu mungkin informasi soal narkoba gitu ya, atau dia sudah pernah misalkan mendapatkan sosialisasi gitu ya tentang narkoba kayak begitu. Nah tapi kalau misalkan kemudian dia masih pakai narkoba, nah, berarti ini kan ada sesuatu yang miss di sini gitu. Makanya memang kami misalkan gitu ya di BNN ini para penyuluh narkobanya kayak begitu, itu juga dituntut untuk bisa harus memiliki informasi yang pengetahuan yang komprehensif kayak begitu. Karena beda gitu. Misalkan pada saat kita melakukan sosialisasi kepada anak usia dini, kepada remaja dan pada orang tua gitu ya. Treatmentnya beda ya, gitu. Contoh kepada remaja misalkan. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu malah menimbulkan rasa penasaran. Jangan sampai. Iya benar-benar. Malah jadi mereka tuh penasaran, pengen tahu. Malah coba gitu kan. Akhirnya coba. Nah, itu dia yang harus dipahami gitu. Makanya kita harus menentukan, saya masuk ke remaja, informasi apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian ke anak usia dini, ini informasinya harus lebih tersamar lagi. Nggak bisa misalkan saya bilang jangan pakai narkoba gitu ya, ini contoh-contohnya, terus ini dampaknya kalau orang pakai gitu ya, nggak bisa. Itu nanti malah dia bikin ya Pak ya? Ya itu malah nanti. Untuk penyuluh sendiri pun harus ada treatmentnya. Iya. Harus ada diklatnya. Oh itu ada diklatnya? Ada diklatnya kalau di BNN itu. Gitu. Tapi non sewu, untuk bisa menjadi penyuluh ada spesifikasinya, keterampilan sendiri ada? Sebenarnya kalau untuk penyuluh sendiri kan memang ini terbuka baru untuk pegawai BNN saja gitu ya. Jadi memang kalau di internal BNN sendiri itu ada tahapan-tahapannya kayak gitu untuk menjadi seorang penyuluh, termasuk diklatnya. Kemudian juga kategori penyuluhnya itu sendiri itu ada beberapa tahap. Dari tingkat pertama, kemudian muda, madya hingga yang utama kayak begitu.
Jadi kalau yang ini nanti khusus untuk ngurus ya, ini gitu. Betul. Iya karena bahaya Kak kalau seumpama. Pertama itu misalkan dia fokusnya ke sasaran mana nih? Anak usia dini misalkan. Anak usia dini itu berarti yang mana Pak? Yang ukuran berapa? SMP, anak usia SD? dini itu biasanya kita masuk di anak TK, kemudian SD kayak begitu. Iya. Lah ngomongnya gimana? Contoh Pak, contoh saya. Nah itu dia memang. Jadi kalau untuk anak TK seperti SD itu kita nggak bisa bicara soal narkoba secara letterless kayak begitu. Iya. Tapi yang kita lebih kedepankan itu adalah misalkan bagaimana mereka supaya memahami yang namanya hidup sehat, kayak begitu kan. Kemudian juga misalkan bagaimana mereka itu berhati-hati pada saat menerima pemberian dari orang yang tidak dikenal. Gitu. Bagaimana mereka berhati-hati misalkan saat memasukkan makanan atau minuman ke tubuhnya, ke mulutnya kayak gitu ya. Setidaknya mereka harus tahu dulu kan. Dulu ya asal usulnya lah inilah ya. Betul, asal usulnya apakah misalkan makanan minuman ini aman. Itu ada metode khususnya nggak sih Pak? Kayak teknik penyampaiannya pakai lagu misal atau ada alat peraga gitu-gitu. Ada. Jadi sebenarnya kalau di BNN itu sendiri, BNN itu memiliki beberapa modul kayak begitu. Jadi kalau misalkan kita menyuluh ke mereka anak usia dini, nah bahkan misalkan ke orang tua, nah itu seperti apa kayak begitu, caranya bagaimana sih kayak gitu. Karena memang kita nggak cukup hanya dengan misalkan bicara aja gitu ya, iya di depan sih. mereka kayak begitu. Anak-anak di usia tertentu mungkin mereka perlu juga informasi itu disampaikan melalui kegiatan yang juga melibatkan fisik misalkan. Iya betul. betul. Jadi bagaimana mereka diajak supaya bergerak, bernyanyi, mungkin berpendapat kayak gitu. Senam sehat betul. Gitu kan ya. Hal-hal seperti itu memang harus dipahami oleh si penyuluh gitu kan. Sehingga nanti pesannya itu bisa diterima. Gitu. Kalau untuk modul sendiri Pak, BNN kan punya modul tuh untuk klasifikasi penyuluhan buat usia segini gitu. Nah kalau di Pikma itu kan juga kita kan melakukan penyuluhan ke SMA tuh. Nah itu maksud saya itu. Nah tapi selama ini standar yang kita pakai itu dari dinas sosial. Nah kalau BNN sendiri bisa nggak sih kita minta modul atau kita minjem modulnya ke BNN? Untuk penyuluhan ke tingkat SMA gitu. Nggak masalah sih. Saya yakin juga misalkan modul yang diberikan dari dinas sosial itu pasti baik kayak begitu ya. Iya. Kayak begitu. Sebenarnya bisa juga dipadankan misalkan dengan misalkan modul yang dari BNN ini kayak gitu kan. Itu bisa menurut saya. Cuman memang guys, kamu kan kalau Pikma kan sering ke Ghost to School, Pikma GTS gitu ya, Ghost to School. Jadi memang Pikma itu sering Pak ke, cuman yang disampaikan nggak melulu tentang narkotika toh, pasti betul. Banyak, seks bebas, ada seks bebas, pergaulan bebas terus kemudian pernikahan dini, generasi berencana gitu ya. Ya itu nanti cobalah komunikasi sama Pak. Cuman memang kalau untuk ranahnya narkotika bahasanya juga harus itu loh guys, kamu jangan sampai nanti kita biasanya ini mas, kalau SMA tuh kan makanya PowerPoint tuh. Nah PowerPoint yang kita pakai itu dari dinas sosialnya. Jadi kita nggak bikin sendiri materinya. Nah tapi ininya ketika pembawaan? Ya pembawaan sesuai dengan PPT dong. Itu bisa dipadu padankan sebenarnya kayak begitu. Jadi memang kayak contoh informasi soal narkoba itu ya, saya juga selalu sampaikan gitu ke audiens misalkan pada saat kami itu turun ke masyarakat, kemudian kepada pegawai pemerintah maupun swasta, informasi soal narkoba itu bisa kita sampaikan gitu kan. Ini adalah upaya pencegahan yang paling gampang, paling mudah, paling murah gitu ya. Dan ini tidak harus berdiri sendiri. Contoh misalkan guru di sekolah, guru bimbingan konseling misalkan, kan dia rutin masuk ke tiap kelas kayak gitu kan, atau guru pendidikan jasmani kayak gitu. Misalkan dalam 1 jam alokasi waktu dia di kelas itu, nah dia sisipkan 5 menit untuk bicara narkoba aja gitu. Itu udah hal yang bagus kayak gitu. Kemudian misalkan kayak pekerja swasta, kalau pekerja swasta itu kan mungkin
mereka biasa ada morning briefing gitu kan dari manajernya atau dari supervisornya kayak begitu. Nah, kalau dia bisa sisipkan informasi soal narkoba, itu udah hal yang bagus gitu kan. Betul. Apalagi kalau itu bisa dilakukan secara rutin. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan menurut saya itu mereka bilang tidak bisa melakukan gitu kan. Karena kebetulan kan kami juga di BNN ini punya program yang namanya penggiat anti narkoba. Penggiat anti narkoba kayak gitu. Contoh misalkan tahun ini, saya di tahun ini itu kami BNNK Batang itu kemarin sudah mengukuhkan 120 penggiat anti narkoba. Itu anggotanya dari kalangan mana? Itu berasal dari 4 lingkungan. Lingkungan pendidikan, kemudian pekerja swasta, masyarakat umum, dan pegawai pemerintah. Kayak gitu. Jadi kemarin itu kami berikan pembekalan, pemahaman kepada calon penggiat ini, dan kemudian juga kami berikan konten-konten gitu. Jadi sekarang misalkan dia mau bikin apa gitu kan, saya mau ini bikin apa, media informasi gitu kan, spanduk, umbul-umbul, atau saya punya TV plasma misalkan, saya punya videotron, materi kami siapkan gitu, dan itu bisa diunduh secara gratis oleh mereka gitu, bisa di download. Iya, kemudian nanti di-share gitu ya, Pak. Iya, kemudian di-share di lingkungan mereka. Di lingkungannya masing-masing. Mereka mau ubah misalkan logonya, ditambahkan logo kantornya gitu kan, nggak masalah. Logo Karang Taruna gitu, nggak masalah kayak begitu. Jadi itu adalah upaya kami kayak begitu ya. Maksudnya upaya kami mendorong supaya para penggiat anti narkoba ini bisa jalan gitu. Karena memang kalau kita bicara upaya pencegahan, kalau hanya mengandalkan BNNK semata, itu nggak akan mungkin, nggak akan bisa gitu ya. Saya itu punya penyuluh itu kurang lebih 4 orang gitu ya di BNNK Batang. Mereka yang memang tugasnya itu, salah satu tugas intinya adalah menyuluh misalkan, itu hanya 4 orang. Nah 4 orang ini jelas nggak mungkin kalau harus masuk di semua lini di Batang. Belum lagi kalau ada permintaan dari Pekalongan. Gitu. Maka solusinya adalah kami membuat jejaring penggiat itu tadi. Ya, kami membuat perpanjangan tangan melalui penggiat anti narkoba ini. Gitu. Jadi esensinya di situ sebenarnya. Gitu. Dan tugas kami ini setelah mengukuhkan mereka sebagai penggiat anti narkoba adalah kami harus memonitor. Karena waktu kemarin juga kan kami minta mereka membuat rencana aksi. Nah, rencana aksi itu yang nanti akan kami monitor supaya bisa dilaksanakan oleh mereka. Gitu. Gini Pak, ini mungkin pertanyaan yang sangat meresahkan kalau bagi saya, kalau di lingkungan masyarakat terutama. Ini terlebih ada dari program dari BNN penggiat anti narkoba ini. Penggiat anti narkoba. Jadi gini, contoh ya, sebagai contoh gini. Di satu lingkungan ternyata ada gerombolan anak muda, itu dia itu yang sudah kayaknya kok meresahkan. Dia melakukan disinyalir dia ada sebenarnya ada melakukan narkoba lah gitu. Cuman sebagai warga masyarakat itu kadang untuk melaporkan itu kan merupakan hal yang kayak nggak etis atau bagaimana gitu kan. Kemudian kalau di zaman-zaman sekarang itu fenomenanya itu cenderung kita kayak digiring lebih ke individualisme, karena gini sampai muncul omongan udahlah nggak usah ngurusin orang lain, orang ngurusi diri sendiri aja. Ya kan gitu kan. Terus itu yang pertama. Itu idealnya harusnya gimana Pak warga masyarakat itu ketika melihat sesuatu itu, karena itu itu nanti ada efek untuk aib atau citra bahkan tetangganya sendiri atau mungkin bahkan saudaranya sendiri. How to treat that? Ya, jadi sebenarnya kan kalau bicara kondisi saat ini gitu ya, ini kan memang kadang masyarakat itu kan semakin kritis gitu ya. Di sosmed betul. Di sosmed ya, kayak gitu ya. Dikit-dikit kalau ada yang kurang, apalagi yang namanya pelayanan publik gitu kan, komplainnya di sosmed gitu. Nah
sebenarnya juga ya masyarakat juga harus fair gitu ya. Maksudnya dalam arti begini, kalau misalkan memang mereka mau melaporkan kayak gitu, misalkan ada indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap di wilayahnya, mereka juga harus siap gitu. Manakala misalkan si petugas, baik itu misalkan dari BNNK ataupun dari Polres kayak gitu, menanyakan balik kepada si pelapor, konfirmasi gitu ya Pak ya? Ya, untuk konfirmasi. Nah ini penting, kenapa? Karena petugas itu dalam hal dia melakukan langkah selanjutnya, kan petugas harus memiliki informasi yang cukup, yang valid kayak begitu kan, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti. Gitu. Nah masalahnya adalah karena kadang mungkin masyarakat tidak mau, mungkin sebagian ya, mungkin ya, karena saya yakin banyak juga kok yang mereka responnya itu bagus gitu. Tapi mungkin yang menjadi masalah adalah ketika mereka udahlah, saya udah lapor gitu ya, tapi ya sudah, itu udah cukup gitu kan. Karena kalau misalkan saya ditanya lebih, nanti saya khawatir dengan misalkan keselamatan. Kayak gitu kan, dengan privasi saya. Keselamatan betul. Nah itu mungkin yang harus diubah pelan-pelan kayak begitu. Karena kalau kita bicara misalkan laporan yang masuk, baik itu mungkin ke Polres, ke BNN, bicara soal narkoba, banyak laporan yang masuk itu. Itu lapornya lapornya via apa Pak? Laporan itu ada call center, kemudian ada melalui media sosial kayak gitu. Juga. Kan di kami ini kan punya fungsi, salah satunya adalah pemberantasan penegakan hukum gitu. Nah tapi bagaimana memilah-milah informasi yang masuk itu, kan petugas itu memerlukan data yang cukup gitu. Kalaupun misalkan diperlukan, mereka bisa menghubungi balik lagi ke si pelapor gitu. Biasanya seperti itu polanya. Tapi ya itu tadi, terkadang ada juga pelapor yang begitu dihubungi balik sulit. Oke. Gitu. Next question Pak, ciri-ciri orang sudah menggunakan narkoba gitu. Kan kadang kita nggak tahu, ada yang nggak tahu ciri-cirinya. Oke, kalau kita bicara ciri-ciri pengguna narkoba, ini kecenderungannya, kalau saya mengutip statementnya dari tempat rehab kami yang di Lido itu, pengguna sekarang itu cenderung makin sulit dideteksi. Gitu. Bisa, Pak? Makin sulit dideteksi. Kenapa? Karena jelas, tadi saya sebutkan gitu ya. 64% responden yang disurvei itu menyalahgunakan narkoba karena coba-coba, gitu ya. Nah kemudian dari hasil survei juga bilang bahwa mayoritas penyalahguna narkoba di Indonesia ini adalah mereka yang berada di tahap coba-coba, baru 1 kali pakai, begitu. Nah pengguna narkoba yang 1-2 kali pakai ini sulit dideteksi, gitu. Beda dengan orang yang sudah kecanduan, gitu. Terus bagaimana kira-kira solusinya, gitu. Nah kalau secara umum kita bisa lihat, kalau misalkan penyalahguna narkoba itu dari 2 sisi sebenarnya. Pertama dari aspek fisik, fisik ya. Yang kedua adalah psikis. Fisiknya? Gitu. Fisik. Kalau fisik berarti kita bisa lihat gitu ya. Contoh misalkan terjadi perubahan berat badan yang drastis. Kurus, gitu ya. Jadi kurus gitu ya Pak? Misalkan badannya normal, yang tadinya lumayan berisi gitu ya. Tiba-tiba secara drastis badannya misalkan kurus. Jadi gitu kurus ya. Kemudian cenderung tidak memperhatikan kebersihan misalkan. Iya. Ya Tidak kan? care about kebersihan. Ya, karena memang penyalahguna narkoba itu kan orang yang yang dia bangun tidur, yang ada di benaknya itu adalah bagaimana dia bisa dapat barang gitu ya. Iya. Mereka udah nggak peduli itu dengan masalah kebersihan kayak begitu, masalah etika, masalah sopan santun kayak begitu. Otomatis kalau dari segi penampilannya pun mungkin beda dengan kita yang orang normal, kebanyakan kayak gitu kan. Nah kemudian kalau dari itu dari fisik ya. Kemudian kalau dari segi psikis misalkan. Kalau dari segi psikis, kalau secara umum kita bisa lihat apakah ada perubahan perilaku
Yang tadinya apa jadi apa gitu ya Pak? Betul. Contoh misalkan dia cenderung menjadi lebih agresif, gitu, cenderung menjadi lebih emosional, gitu. Kemudian dia lebih menutup diri, gitu kan. Nah, itu adalah beberapa tanda gitu. Tapi intinya kalau kita bicara perubahan perilaku, ini kan pastinya orang-orang terdekatnya yang tahu, gitu ya. Betul. Orang tua misalkan begitu ada sesuatu yang aneh pada perilaku anaknya, kan pasti kelihatan, terasa bedanya apa. Begitu juga dengan teman misalkan, dia punya sahabat kayak begitu, nah tiba-tiba kok kelihatan berubah kayak begitu. Nah, itu adalah beberapa ciri umum gitu. Cuma saya perlu tegaskan juga bahwa apa yang saya sebutkan tadi itu bukan berarti kalau kita melihat kemudian kita langsung menuding bahwa dia pakai narkoba gitu ya. Gitu enggak juga. Kasihan gitu ya. Iya dong. Nah, terus solusinya apa? Solusi berikutnya adalah kita perlu membawa dia ke pihak-pihak yang memang bisa mengetahui dengan jelas kayak begitu. Salah satunya adalah di BNNK Batang gitu ya. Karena BNNK Batang itu juga punya fungsi rehabilitasi gitu. Dan kami juga punya program rehab di sana gitu. Jadi rawat jalan, betul. Jadi kalau misalkan bapak ibu yang punya anak gitu ya, atau misalkan siapa yang kira-kira memang punya kecurigaan tapi tidak bisa memastikan, bisa dibawa ke BNNK. Nanti petugas BNNK yang akan memastikan. Oh gini gitu. I see, Pak. Berarti mungkin itu bisa dilakukan oleh keluarga yang mungkin curiga dengan anaknya karena berkaitan dengan citra dan aib keluarga, mungkin langsung bisa aja dibawa ke BNN gitu ya untuk dicek gitu ya. Betul. Kalau dia takut mau diajak kemana mah atau Pak gitu, BNN gitu. Enggak alasan, berarti itu bisa jadi Pak, bisa jadi maksudnya bisa jadi ini memang benar-benar pengguna gitu ya, karena dia takut masuk BNN gitu. Belum tentu juga. Belum tentu. Kalau bicara kenapa dia takut, itu kan mungkin terkait dengan masalah persepsinya dia, gitu ya. Padahal salah satu hal yang harus kita pahami adalah kalau mereka yang misalkan memang nih ya, katakanlah memang dia betul pengguna narkoba, kemudian dia lapor secara sukarela ke BNN. Dia sendiri gitu ya. Contoh saya ini, saya penyalahguna, kemudian saya betul. Iya. Terus dapat hidayah, terus saya datang ke BNK gitu ya. Nah, itu dijamin hak-haknya. Jadi tidak akan ada proses pidana, tidak akan ada proses hukum. Gitu. Ini yang perlu memang disampaikan kepada masyarakat gitu. Karena banyak masyarakat itu, terutama pengguna itu yang memang persepsinya kalau saya dibawa ke pihak aparat misalkan, wah ini proses tangkap penjara masa gitu depan ya. Saya hancur. Nah, padahal tidak. Untuk mereka yang lapor secara sukarela. Berarti lebih baik lapor sendiri. Betul. Makanya yang kita kedepankan itu adalah segeralah lapor ya sebelum tertangkap. Gitu.